pejabat MA. Kejaksaan Agung menangkap tangan dan menetapkan tersangka terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberi vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Sera. Kejaksaan Agung juga menetapkan pengacara Ronald dan mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar sebagai tersangka. Pengembangan dari kasus dugaan suap vonis Ronald Tanur juga menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar. Saat melakukan penggeledahan di rumah Zaraf, Kejagung menemukan barang bukti uang sebesar hampir 1 triliun rupiah dan logam mulia jenis emas antam seberat 51 kilogram. Mahkamah Agung merespons dugaan maklar kasus oleh mantan pejabat MA Zaraf Rikar. Jubir MA bilang karena tersangka sudah purna tugas maka bukan tanggung jawab MA lagi. Namun jubir MA Yanto menegaskan komitmen lembaganya yang menyerahkan penyidikan sepenuhnya pada pihak kejaksaan dan tidak akan mengintervensi. Zaraf Rikar, mantan pejabat MA, ditangkap Kejaksaan Agung karena dugaan suap atas upaya kasasi kasus Ronald Tanur. Sebelumnya Tanur terdakwa penganiayaan kekasihnya hingga tewas divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Mas, ada statement mas, ada permohonan maaf mas. Mas, mungkin ada permohonan maaf mas. Mas Ronald, ada yang mau disampaikan mas? Mas, 5 tahun gimana mas? Terhadap beliau itu kan sudah purna ya, sudah purna 2 tahun lebih ya. Sehingga kalau sudah purna itu sama sekali sudah tidak menjadi tanggungan lembaga, melainkan itu tanggungan pribadi. Sehingga lembaga tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada yang bersangkutan seperti itu mas. Yo kalau di sana itu ya kalau namanya beliau kan kepala badan diklat yang tugasnya untuk melakukan pelatihan, pendidikan, baik hakim tingkat pertama, tingkat banding kan gitu. Nah biasanya kan Hakim Agung ngajar, apakah mereka ada komunikasi atau tidak ya kami tidak tahu. Kejaksaan Agung menetapkan Zaraf Rikar, ex-pejabat Mahkamah Agung sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Kejaksaan menyita sejumlah uang, nyaris 1 triliun rupiah, serta emas 51 kilogram di rumah Zaraf Rikar di kawasan Senayan, Jakarta. Menurut Kejaksaan Agung, semua barang bukti hasil pengurusan perkara di MA yang didapat tersangka sejak 2012 hingga 2022. Di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya kilogram. Nah, jadi itu jawabannya. Ya. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Uang tunai yang disita Kejaksaan dari Zaraf Rikar mencapai 920,9 miliar rupiah, sementara emas mencapai 51 kilogram. Namun dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN Maret 2022, harta Zaraf Rikar tercatat 51 miliar rupiah. Zaraf diketahui memiliki 13 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai 45,5 miliar rupiah. Zaraf juga melaporkan dirinya memiliki 3 mobil senilai 740 juta rupiah. Ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai 680 juta rupiah serta kas dan setara kas sebesar 4,4 miliar rupiah serta harta lain 66 juta rupiah. Zaraf Rikar memulai karirnya sebagai staf biasa di Mahkamah Agung sejak 1989 atau 2 tahun setelah meraih sarjana hukum di Universitas Kristen Indonesia. Rikar pernah memegang sejumlah jabatan di Mahkamah Agung seperti Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Rikar pensiun dari Mahkamah Agung pada 2022.
Rikar pernah menjadi pengurus PSSI dan memproduseri film Sang Pengadil. Saudara, 920 miliar rupiah dan 51 kilogram emas disita dari ex pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar yang jadi tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi selama kurun waktu 2012 hingga 2022. Apa langkah cepat MA untuk memberantas maklar kasus? Kita bahas bersama mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lumbun dan pengajar hukum Jentera Institut Bivitri Susanti. Selamat malam Prof. Gayus, Mbak Bivitri. Selamat malam. Selamat malam, saya ke Prof. Gayus dulu. Kalau kita lihat dari rentang waktunya bahkan sampai 10 tahun ini terjadi. Bagaimana Prof melihat memangnya praktik maklar kasus bisakah seleluasa itu terjadi? Iya, kalau kita bicara yang bersangkutan dan mantan pejabat di Mahkamah Agung, ya bukan Hakim Agung, tapi di administrasi peradilan. Ya. Ini memang ya sangat dimungkinkan. Tadi dan sering saya katakan, jangankan pejabat di Mahkamah Agung, tukang parkir di Mahkamah Agung pun berpotensi ditemukan juga bisa menjadi penghubung dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan adalah yang penting itu hakimnya atau hakim agung kalau di Mahkamah Agung. Ini kalau demand and supply, apakah ada supply yang diberikan oleh pejabat hakim ya sebagai hakim di Mahkamah Agung atau di pengadilan-pengadilan lain? Itu persoalannya. Kalau kita bicara perantara atau orang itu ya bisa besar, bisa kecil, bisa berpangkat, juga bisa tukang parkir. Ini persoalan-persoalan yang menjadi momen ini atau momentum ini bisa menjadi bagaimana pembenahan di dunia peradilan. Ya. Hari ini kesan publik terhadap transaksional di pengadilan sudah menjadi hal yang tidak aneh lagi. Ya. Ini yang perlu kita perbaiki ya. Jalan apa untuk mengatasi ini, itu persoalan yang lebih penting bagi saya. Pengawasan selama ini seperti apa sih Prof? Selemah itukah? Karena misalnya Zaraf ini kan sudah pensiun 2 tahun, tapi masih bisa bermain di MA. Pengawasan yang ada dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 8 dan 9 tahun 2016. Kemudian disusul dengan maklumat Ketua Mahkamah Agung ya mengenai pedoman bagaimana besaran hukuman bagi lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang hanya mendapat 50 juta saja di penjara beberapa tahun. 10 miliar seumur hidup. Itu semua diatur di pedoman tadi. Nah, ini juga merupakan bagian dari demikian ketatnya Mahkamah Agung telah memberikan warning ya kepada para hakim. Tapi kan tidak berhenti, makin marah dan dapat dikatakan semua wilayah pengadilan di bawah Mahkamah Agung itu bermain semua. Ini yang saya temukan di masyarakat. Bahkan berbagai hal yang disebabkan ya tidak lagi bisa memutus dengan baik, tapi memutus dengan menyimpang. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita mengatasi ini. Kalau ini 1T, besar kemungkinan ada orang lainnya lebih, karena saya katakan tadi tukang parkir pun bisa berpotensi juga melakukan peran sebagai perantara kepada bosnya yang memiliki mobil itu. Ini semua berpotensi. Iya, Zaraf Rikar ini kan pejabat MA, bukan Hakim Agung seperti tadi Prof bilang, tapi bisa seleluasa itu melakukan jadi maklar kasus Mbak Bivitri. Tadi kalau yang dikritisi adalah pengawasannya lemah, padahal kalau secara aturan itu sudah ngeri harusnya. Tapi kalau dari hulu ke hilirnya pun begitu, ya pada akhirnya kan tidak menimbulkan efek jera yang seharusnya. Nah, ini hal solutif apa Mbak Bivitri yang harus dilakukan? Ya, jadi dari penelitian yang sudah kami lakukan soal pembaruan peradilan dan juga soal pemberantasan korupsi, memang kan yang namanya korupsi di wilayah pengadilan itu pasti bentuknya adalah jaringan besar. Seperti kata Prof Gayus tadi, bahkan tukang parkir bisa mengklaim bahwa saya bisa ngatur nih, padahal sebenarnya mungkin tidak. Nah, jadi yang harus dilakukan memang walaupun secara normatif benar Mahkamah Agung sudah tidak bisa melakukan apa-apa terhadap orang itu, tapi karena kita memahami bahwa ini adalah sebuah jaringan besar, kita sering sebut mafia peradilan, harusnya memang Mahkamah Agung bisa secara proaktif, tidak hanya soal Zaraf Rikarnya sendiri, tapi dia bongkar keseluruhan misalnya perkara apa saja yang pernah ada urusannya sedikit banyak dengan orang itu.
siapa yang pernah ketemu, misalnya begitu ya. Kemudian barangkali bisa dicek, katakanlah rekaman-rekaman pertemuan, kan saya yakin namanya institusi sebesar Mahkamah Agung dengan upaya pemberantasan korupsinya, ada catatan-catatan, siapa pernah ketemu siapa, ada CCTV dan lain sebagainya. Barangkali itu yang harus dibongkar. Jadi kita tidak termakan pada narasi yang semata-mata hanya menyorot uang 1 triliun dan emas puluhan kilogram. Tapi bagaimana membongkar jaringan ini, dan disinilah sebenarnya peran Mahkamah Agung sangat dibutuhkan. Iya, bisa jadi ini hanya piece of cake ya, cuma sedikit saja, segelintir saja, apalagi posisinya pun bukan hakim begitu, Prof. Nah, sebenarnya untuk membongkar tadi seperti yang disampaikan Mbak Bivitri, dari mana dimulainya? Seefektif apa? Cara efektif apa yang bisa untuk membongkar? Apalagi kelasnya mafia. Yang namanya mafia kan bukan seperti beli kacang, oke selesai, tahu siapa yang menjual, siapa yang membeli. Kalau kita akan menggunakan konsep jangka panjang, tentu itu akan lebih bisa dibuat satu metode atau satu konsep untuk melakukan pembenahan. Tetapi saya lebih mengusulkan lebih cepat, lebih baik itu dengan hal yang mudah. Bagaimana kalau hakim-hakim ini digunakan atau ditugaskan secara periodik saja, seluruh hakim-hakim. Jadi kalau makin lama orang bertugas di sebuah tempat, itu berpotensi menggunakan kekuasaan yang lebih luas. Jadi secara singkat saya harus mempunyai ide yang sekarang ini diberikan saja bahwa hakim-hakim itu diperiodik per 5 tahun. Kalau bagus dipertahankan, kalau tidak boleh diperpanjang, kalau tidak kembalikan karena status ASN mungkin bisa ditempatkan sebagai tenaga ahli hukum di banyak kementerian. Bukan hanya Kementerian Hukum saja, di Mahkamah Agung juga ditugaskan non palu. Ini harus dimulai dari sana sehingga rutinitas tugas yang panjang sampai pensiun begitu memang itu berpotensi untuk orang berubah yang tadinya tidak mau untuk melakukan penyimpangan. Rutinitas ini membuat sesuatu yang jenuh sebenarnya. Kalau dia merasakan ada kesempatan, by chance, maka dia gunakan itu. Saya pernah mengusulkan evaluasi kepada Presiden Jokowi ketika itu. Mendapat respon, dan terakhir saat saya pensiun saya menyurat kembali agar ada evaluasi, ada eksaminasi kalau salah memutus. Surat saya ditembus ke Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Saya ketemu 2 jam berbicara, beliau menjanjikan akan memilih beberapa orang, paling tidak 10 orang ahli hukum di Indonesia untuk membahas ini. Artinya apa? Konsep itu cukup dipahami oleh Pak Mahfud maupun oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Tapi hari ini saya bisa merubah konsep yang ditawarkan itu ya dengan masa periodik saja. Hakim itu cukup 5 tahun bertugas menjabat sebagai hakim. Sisanya ASN bisa ditugas di bidang hukum lainnya di kementerian yang ada. Ini untuk membatasi kejenuhan satu jabatan yang sampai pensiun sekian puluh tahun, bisa 20, bisa 30 tahun. Ini sangat tidak tepat bagi pikiran saya untuk situasi sekarang paling tidak. Jadi bahasa awam di sipilnya rolling ya, rolling secara periodik, hakim itu jangan terlalu lama di satu pos tertentu. Turn of duty boleh, turn of duty. Nah, kalau dari Mbak Bivitri melihatnya, apakah memang dari kasus Zara Afrikar saja ini meskipun bukan di ujungnya, tapi setidaknya kan ini sampel bahwa ya seperti yang Prof Gayus tadi katakan, semakin lama orang nyaman di posisi tertentu, semakin banyak juga celah korupsi di sana. Ya, ini pasti satu usulan yang bisa kita implementasikan. Tapi kan nggak hanya satu ya. Misalnya saja suatu cara supaya ada saluran untuk pengaduan. Kita bisa bilang whistleblowing system itu mesti ada. Jadi setiap ada orang melihat sesuatu bisa dilaporkan secara rahasia, misalnya begitu. Dan sebenarnya beberapa usulan yang sudah cukup komprehensif itu sudah dituangkan dalam hasil laporan tim percepatan reformasi hukum. Ada satu pokja sendiri soal bidang peradilan. Sudah diberikan ke Pak Jokowi juga sejak tahun lalu, tapi juga memang tidak ada follow up sama sekali gitu ya. Jadi artinya sebenarnya fenomena ini disorot tuh sudah lama. Saya ingat pas zaman Pak SBY juga ya, Pak Gayus ya, sempat ada timnya juga tuh mafia hukum. Tapi sorotan sudah lama, rekomendasi sudah banyak sekali, tapi memang tidak ada yang dilaksanakan. Karena semuanya mengambil keuntungan dari sini. Jadi ada pertemuan-pertemuan kepentingan. Dan kita tahu dari laporan berbagai media massa, bahkan untuk penentuan Ketua Mahkamah Agung pun misalnya itu yang ikut campur juga lumayan banyak, paling tidak berupaya untuk ikut campur.
Nah, jadi menurut saya satu, rolling kita bisa pertimbangkan, tapi sistem pengaduan tadi juga mesti disiapkan, dan juga sistem pengawasan secara umum mesti dievaluasi itu. Kan kita selama ini atau Mahkamah Agung ada Bawas ya, Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ya. Ada komisi yudisial juga, tapi komisi yudisial hanya sifatnya rekomendasi. Nah, barangkali itu juga perlu dievaluasi total dan tidak hanya menyasar hakim yang memutus begitu ya, tapi juga secara keseluruhan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung. Secara struktur pemerintahan, siapa yang bisa memulai untuk mengkaji kembali lembaga pengawasan yang independen, yang bisa betul-betul kuat mengawasi lembaga yudikatif ini, Mbak? Sebenarnya yang ideal sih kalau misalnya ada tim yang independen. Karena begini, kalau misalnya kita bilang presiden ya tidak bisa. Jangan lupa Mahkamah Agung ini adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang tidak boleh diintervensi. Nah, jadi sebenarnya model di mana seperti dulu ya, ada tim pembaruan yang isinya tuh ada dari Mahkamah Agung, ada dari pemerintah, ada dari akademisi seperti Prof. Gayus, apalagi mantan hakim ya, jadi pasti tahu juga lebih banyak. Itu semua yang sebenarnya bisa menghasilkan langkah konkret. Dan sebenarnya ini sudah dilakukan, paling tidak di tim pembaruan, tim percepatan reformasi hukum tahun lalu. Sudah ada Mbak, roadmap-nya aja sudah ada, tapi tidak dilaksanakan sama sekali. Itu jadi kalau kita mengulang lagi rasanya sayang juga ya, reinventing the wheel gitu. Tapi secara kekuasaan memang tidak bisa oleh presiden. Ini harus dari Mahkamah Agung sendiri yang harus memulainya, tapi hendaknya diisi oleh banyak orang yang independen sehingga menghasilkan hal-hal yang sifatnya langsung ke substansinya, langkah konkretnya apa. Ya, nah kalau dari Prof. Gayus melihatnya usulan tadi Mbak Bivitri, bagaimana siapa yang bisa menggerakkan Mahkamah Agung ini dari internal Mahkamah Agung untuk aware, untuk membenahi pengawasan dengan adanya kasus mafia peradilan yang mencuat akhir-akhir ini, bahkan sudah sejak lama, sudah ada roadmap-nya juga sudah disampaikan tadi Mbak Bivitri, tapi nggak jalan-jalan sampai sekarang. Ya, saya sepakat dengan tadi Mbak Bivitri ya, saya kenal lama beliau dan pernah juga bertemu di beberapa event untuk memperhatikan pegang hukum di Indonesia ya. Terakhir mungkin di Kementerian Hukum, tidak salah kita 2 hari kita di konsentrasi, ditempatkan di hotel ketika itu untuk kita bisa ketemu 2 hari. Nah, tapi begini, saya sepakat bahwa ini memang lembaga independen ya, Mahkamah Agung ini di semua negara juga seperti itu. Tetapi kepada pembaruan, kepada perbaikan, mungkin kepala negara, presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembenahan-pembenahan asal tidak mencampuri urusan peradilannya ya. Presiden tidak boleh mencampuri urusan peradilan. Walaupun pernah ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 64 ya, yang di pasal 11 menyebutkan demi keberlangsungan negara yang belum selesai diperlukan campur tangan presiden di peradilan. Itu Undang-Undang Nomor 19 tahun 64 pasal 19. Nah, tidak lagi berlaku. Namun demikian untuk pembenahan saya pikir ya Mahkamah Agung itu harus menggandeng ya kepala negara, presiden sebagai kemitraan bernegara ini. Ada 3 kekuasaan di konstitusi, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu kekuasaan tertinggi. Ditambah 2 kekuasaan pengaturan PI dan BPK, itu jelas konstitusi itu. Nah, oleh karena itu kerjasama lembaga tadi perlu digerakkan. Bagaimana membenahi masalah peradilan yang sudah carut marut sampai hari ini, transaksional di semua pengadilan. Kita punya 370 pengadilan tingkat kabupaten dan kota. Kita punya 30 di tingkat PT di seluruh Indonesia. Tidak banyak sebenarnya kalau kita mau mengevaluasi pimpinannya saja yang bisa memotivasi bawahan-bawahannya hakim-hakim di lingkungannya. Cukup dievaluasi itu, yang baik dipertahankan, yang buruk dibuang tadi. Jadi kalau tidak bisa itu juga, mari kita ciptakan satu ketentuan periodik untuk hakim cukup 5 tahun, tidak usah seumur hidup atau seumur pensiunnya. Itu pandangan-pandangan, gagasan-gagasan yang mungkin bisa kita pikirkan. Ya, goodwill untuk memulai dan mengeksekusi inilah yang dinantikan ya, Prof. Gayus. Terima kasih pandangannya, Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Mahkamah Agung. Terima kasih juga Mbak Bivitri Susanti, pengajar hukum Jentera Institute. Selamat malam.